Salam Rahayu, selamat siang dari Kalimantan Timur ya. Pada saat saya membuat video ini, di sini siang hari sudah menunjukkan pukul 14:47. Ya, ini saya ikat dulu rambut saya ya karena panas banget. Kembang lovers ya. Oke. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Saya harap sehat selalu, baik-baik saja ya. Semoga banyak rezeki buat kalian semua yang berusaha. Percayalah, setiap usaha dan kerja keras kalian, karya-karya kalian, itu ada Tuhan di sana. Tuhan yang mendahuluinya. Makanya orang yang berusaha, mau berjuang, mau belajar, pasti dipermudahkan langkahnya. Rezekinya juga cepat. Tetapi kalau orang yang suka ngata-ngatain orang lain, mengatasnamakan dia orang berspiritual, niscaya rezekinya susah. Ya, pegang aja kata-kata saya. Karena kita orang spiritual ini adalah orang yang selalu diberikan rezeki sama Tuhan. Sebab kita adalah orang pilihan Tuhan. Oke. Jadi di sini saya baru saja menyelesaikan ritual untuk murid saya. Keilmuan Cemeti Nabi Sulaiman. Dan juga untuk pemahar saya, Spirit Yayoi dari Eropa. Jadi saya merasa kepanasan karena banyak menggunakan energi, tetapi saya di sini ingin memberikan edukasi spiritual seperti biasa untuk Anda semua, para penggemar saya, pengikut saya di sosial media, khususnya di TikTok ini. Ya, jadi saat ini saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa edukasi dari saya ini adalah edukasi keilmuan. Jadi kita bukan edukasi untuk menampar praktisi lain, menyindir atau mengklaim jasa-jasa praktisi lain dengan fitnahan-fitnahan yang buruk. Kita di sini fokus kepada edukasi keilmuan. Jadi bagi Anda yang mengikuti TikTok saya ini, Anda beruntung. Karena saya akan memberikan edukasi-edukasi perihal tentang keilmuan. Dan kenapa demikian? Karena saya merasa saya mampu. Makanya di sini tidak pernah ada penolakan masalah pemaharan. Orang mau memaharkan pasak aura, boleh. Orang mau memaharkan spirit perkodaman, terserah. Orang mau memaharkan feng shui, suka-suka orang. Semua di sini saya ladeni. Ilmu sihir pun saya ladeni. Ya. Karena saya bukanlah gubes-gubesan kayak yang ada di luar sana. Kenapa banyak menyindir orang lain? Ya karena sebenarnya ilmunya nggak ada, tapi dipaksa jadi gubes. Ilmu yang cuma 1-2 aja udah jadi gubes, udah jadi praktisi. Akhirnya supaya diri ini laris, tidak cukup hanya bayar promosi. Harus menyindir atau menampar edukasi-edukasi dari praktisi spiritual yang sebenarnya. Saat ini saya ingin memberikan edukasi kepada Anda, pencerahan spiritual tentang letak kesempurnaan manusia, di mana manusia ini tercipta lebih sempurna daripada kodam, lebih sempurna daripada makhluk apapun, baik itu berupa hantu, makhluk halus, jenis apapun, kita jauh lebih sempurna. Makanya di dalam padepokan saya ini, judul dari pembelajaran kita adalah letak kesempurnaan manusia, karena kita harus memahami perihal tentang itu. Mungkin di luar sana Anda sudah pernah menonton tayangan dari seorang praktisi ya yang tidak tahu jelas apakah ini spesial supranatural atau dia spesial ilmu logika. Dia menyatakan bahwa jika kalian diisi kodam harimau, maka tingkah laku dan pola pikir kalian seperti harimau. Jika kalian diisi dengan kodam ular, maka tingkah laku kalian, pola pikir kalian seperti ular. Wajib dipahami bahwa manusia tidak bisa diubah. Mau jadi harimau, mau jadi ular, mau jadi burung, manusia ya tetap manusia. Dan yang membuat manusia itu berbeda adalah pola pikir manusia itu. Sifat manusia itu, dan sifat itu yang pertama dari pembawaan background, latar belakang keluarga. Itu. Dan yang kedua, manusia, yang namanya manusia ini semuanya punya sisi negatif. Tidak ada semua manusia itu yang suci. Jadi sisi negatif manusia itu digambarkanlah, disimbolkanlah oleh, oh karena dia licik, kita gambarkan dia simbolnya ular. Oh karena dia ganas, dia auranya sedikit panas, kita gambarkan dia sebagai simbol harimau.
Jadi ini nggak ada keterkaitannya tentang spirit maupun kodam. Jadi kalian harus bisa berpikir secara rasional. Manusia ini biar bagaimana disugestikan kayak apapun tidak akan pernah bisa diubah menjadi binatang. Karena takdirnya kita sudah menjadi manusia yang serupa dengan gambaran Allah. Jadi wajib dipahami seperti itu. Dan manusia biar bagaimanapun dia tidak bisa kerasukan. Kalau dikatakan di luar sana, oh dia kerasukan kodam, bohong. Tidak ada manusia itu bisa kerasukan. Kenapa? Karena dia tercipta dari zat Tuhan. Jadi kalian harus paham, ketika manusia sudah diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, makanya kita ada tangan, ada kaki, ada mata, ada tubuh, telinga. Ya karena begitu sayangnya Tuhan dengan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita sudah sakral. Ada Tuhan di hati kita. Kita tidak bisa diubah lantaran gara-gara ada kodam. Dan ada banyak orang di luar sana mengedukasikan tentang kodam itu bahaya, itu karena mereka tidak benar-benar memahami dunia spirit. Mereka bukan praktisi spirit. Sehingga mereka meraba-raba, mengira-ngira, apakah ini kerasukan kodam ataukah ini orang ini karena tersugesti saja. Dan yang menjadi mirisnya lagi, saya melihat dari tayangan mereka itu, kalau sudah memakai yang menjadi perantaranya nih, yang kerasukan kodam ini, sebenarnya dia bukan kerasukan, tetapi disugestikan oleh yang bikin konten. Jadi kesannya kayak dia jadi harimau. Dan itu hanya bersifat sementara. Dan kembali kepada topik pembahasan bahwa manusia tidak bisa kerasukan. Dan kalaupun misalnya manusia itu bisa kerasukan, itu ada ritual. Dan dia memang sudah menerima diri dia harus kerasukan. Contoh misalnya kita mau main kuda lumping, nah oke. Itu pun sebetulnya nggak semua kerasukan. Hanya beberapa orang saja yang diritualkan khusus. Atau misalnya kayak panglima-panglima Dayak kan mereka menggunakan leluhur. Nah leluhur masuk ke mereka. Loh kenapa mereka bisa kerasukan leluhur mereka sendiri? Ya karena ada kaitan darah, perjanjian dengan leluhur. Kalau tidak ada perjanjian dengan leluhur ya nggak bisa. Atau misalnya Anda kerasukan leluhurnya orang, ya nggak bisa. Karena tidak ada perjanjian. Jadi kalau dikatakan bahwa orang yang punya kodam itu bisa kerasukan, itu hoax. Ini yang dikatakan pembohongan publik yang sebenarnya. Sok tahu ilmu, tetapi sebenarnya nggak tahu. Ini yang dikatakan penebar fitnah. Atas nama Tuhan mengata-ngatakan sesuatu yang tidak real faktanya di dalam dunia spiritual. Terus apa pentingnya sih orang itu berkodam atau enggak? Sebenarnya gini loh. Pada dasarnya kita ini semuanya punya kodam, guys. Ya. Kodam dari leluhur kita, cuma ada yang aktif, ada yang tidak. Dan salah satu persyaratan kalau kita mau jadi seorang tenaga spiritual, kita harus sungkem dulu dengan leluhur kita. Ada ilmu khusus untuk pembangkitan kemampuan spiritual dan supranatural, khusus untuk diri kita sebelum menjadi seorang tenaga praktisi spiritual. Kalau belum membangkitkan potensi dan seluruh kodam leluhur, maka belum dinyatakan praktisi spiritual. Jadi seperti itu. Kita semuanya punya kodam, hanya saja ada yang dia kodam bawaan, ada yang dia kodam yang dimaharkan. Biasanya kalau kodam yang dimaharkan ini, itu 100% pelakunya adalah masyarakat awam yang nggak ngerti spiritual tapi mau memaharkan. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Suka-suka Anda. Ini hak asasi masing-masing.